Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Anita Luki dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Penjualan Obat-obatan Golongan Obat Keras melalui Media Online, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Junto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi. Adapun peraturan dan kenyataan dalam masyarakat. Yang pertama, peraturan. Bahwa dalam pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasil obat. Lalu dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Adapun kenyataan dalam masyarakat bahwa penjualan obat-obatan golongan obat keras ini semakin marak terjadi. Banyak toko obat dan individu yang mengedarkan dan menjual obat tersebut dengan sengaja. Penjualan obat-obatan golongan obat keras tersebut banyak diminati oleh konsumen. Hal ini dikarenakan mudahnya didapat dan harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Lalu muncul pertanyaan bahwa bagaimana keabsahan penjualan obat-obatan golongan obat keras secara online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan bagaimana tanggung jawab hukum penjual atas penjualan obat-obatan golongan obat keras secara online menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun hasil penelitian, transaksi online obat golongan obat keras menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang ITE, transaksi tersebut tidak sah karena melanggar hubungan hukum yang tertuang dalam perjanjian, yaitu mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen. Selanjutnya mengenai sistem elektronik yang disetujui, seharusnya untuk obat golongan obat keras melalui apotek dan disertai oleh resepan dokter spesialis. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjualan obat golongan obat keras melalui media online berdasarkan asas dan perjanjian, tetapi transaksi ini menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu sebab yang halal. Penjualan obat golongan obat keras sangat melanggar ketentuan yang ada pada undang-undang sehingga perjanjiannya menjadi tidak sah. Maka karena tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif yaitu sebab-sebab yang halal, dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Lalu jika penjualan obat keras masih terjadi dan menimbulkan kerugian pada konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus memberikan ganti rugi yang dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang atau pengadaan obat dan perawatan kesehatan atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana apabila terbukti adanya unsur kesalahan. Untuk sanksi, menurut undang-undang ini dikenakan penetapan ganti rugi paling banyak Rp200 juta. Jika dalam rugi konsumen terdapat unsur kesalahan, maka akan dijatuhkan sanksi pidana. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 196 menyebutkan jika dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedia informasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan menurut Pasal 197, jika dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedia informasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500 miliar. Pasal terakhir yang mengatur yaitu Pasal 198. Disebutkan bahwa jika tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta. Kesimpulannya yaitu, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, transaksi obat golongan obat keras tidak sah karena seharusnya transaksi dilakukan melalui apotek disertai oleh resepan dari dokter spesialis dan tidak memenuhi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebab yang halal. Jika menimbulkan kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus memberikan ganti rugi yang dirasakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi, sedangkan untuk sanksi dikenakan pendapat ganti rugi paling banyak Rp200 juta. Jika terdapat unsur kesalahan, maka akan dijatuhkan sanksi pidana.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa dalam ketentuan pasal 196 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan dalam ketentuan pasal 197 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah. Dan dalam ketentuan pasal 198 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.